Baik, jadi kita sudah melihat videonya, maka sekarang kita melihat pada bahan kita ya. Ya, hari ini, mohon maaf, dalam KD ini akan dibahas tentang kerajaan Allah. Ada 4 hal yang akan kita bahas, tetapi pada hari ini kita hanya membahas satu hal saja, ya, gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu membahas, sebelum masuk pada itu, kita perlu membahas hal ini, ya, bahwa setiap orang itu punya impian, punya gambaran, punya masa depan yang ingin dicapai, yang pada umumnya itu diwarnai oleh latar belakang atau persoalan yang mereka hadapi. Nah, seringkali yang perlu diwaspadai adalah banyak masyarakat yang seringkali terbelenggu dengan latar belakang dan persoalan yang mereka miliki, sehingga gambaran tentang masa depan pun itu seringkali hanya menyangkut soal diri sendiri. Ya, berbicara tentang masa depan, orang selalu berpikiran sempit dan egois tentang diri sendiri. Banyak yang berpikir juga kalau untuk mewujudkan masa depan bersama itu adalah tugas orang lain, ya, apalagi tugas seorang pemimpin, bukan tugas saya, tapi tugas orang lain, harus tugas orang pemimpin. Jadi ketika diajak terlibat untuk mewujudkan masa depan bersama itu orang cenderung acuh tak acuh. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka bagi masyarakat, ya, kita bisa melihat sekarang mereka mengatakan pemimpin yang baik adalah orang yang mampu mewujudkan masa depan yang mereka harapkan. Kalau pemimpin itu tidak mampu mewujudkannya, maka dia akan cenderung ditinggalkan atau diacuhkan, dicuekin. Impian akan terciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik, ya, itu akan bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kalau kita belajar tentang sejarah, itu akan dibahas dalam misalnya gerakan-gerakan seperti gerakan Ratu Adil. Ya, nah, konsep atau gerakan Ratu Adil itu seperti apa? Bahwa konsep ini adalah dalam sebuah situasi ketertindasan, ya, orang mengharapkan atau memimpikan seorang tokoh yang membebaskan mereka dari ketertindasan tersebut. Jadi gerakan Ratu Adil adalah sebuah impian akan datangnya Ratu Adil yang diharapkan untuk membangun suatu negara atau kerajaan yang adil dan sejahtera, yang akan membebaskan mereka dari penjajah. Nah, ini kita bisa lihat dalam sejarah bangsa kita, itu berulang kali muncul berbagai gerakan seperti ini, ya, bahwa gerakan-gerakan ini mengatasnamakan diri sebagai Ratu Adil, di mana gerakan ini memimpikan sebuah kebebasan dari penjajahan, ya, karena itu mengharapkan munculnya tokoh-tokoh yang memimpin mereka dalam gerakan-gerakan pemberontakan itu. Nah, hal yang sama itu bisa kita lihat di dalam masyarakat Yahudi, ya, pada zaman Yesus. Hal yang kurang lebih sama itu terjadi. Nah, bagaimana itu terjadi? Mari kita lihat beberapa hal berikut. Jadi untuk melihat itu, maka kita akan melihat nanti dari segi geografis, dari segi politik, ya, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah dari segi latar belakang geografis, ya, bahwa pada abad pertama Masehi, ya, zaman Yesus itu tanah Israel secara resmi disebut Yudea. Akan tetapi sesudah perang Yahudi tahun 135 disebut Syria Palestina, lalu menjadi Palestina, ya.
Nah, Palestina pada zaman Yesus meliputi beberapa wilayah, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Ini adalah 3 wilayah besar yang akan kita lihat. Nah, wilayah Yudea itu terletak pada bagian Palestina Selatan dan merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Lahan daerah ini gersang dan kering, tetapi bukan berarti di sini tidak tumbuh apa-apa, melainkan di sana dibudidayakan tanaman zaitun dan lain-lain. Sedangkan peternakan kambing domba merupakan hal yang cukup lumrah di sini, ya. Kamu jangan membayangkan kambing dombanya seperti di negara Eropa, mereka dibawa merumput padang rumput hijau, itu tidak, ya. Di Israel itu sendiri kambing dombanya itu digembalakan di padang gurun. Ya, ada nggak tumbuhan? Ada. Tapi untuk itu bukan rumput yang dibawa kepada kambing, tetapi kambing dan domba itu yang kemudian dituntun kepada rumput, kepada sumber air, lalu biasanya mereka akan tinggal dalam gua-gua, ya, sebagai kandangnya. Kemudian ada wilayah Samaria yang terletak di bagian Palestina bagian tengah. Daerah ini dihuni oleh orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi bukan orang Yahudi asli, melainkan mereka adalah orang Yahudi yang sudah menikah dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu orang Samaria tidak diperbolehkan merayakan ibadat di Bait Allah di Yerusalem, maka mereka punya tempat ibadat dan upacara sendiri, ya, meskipun menyembah Allah yang sama. Kemudian wilayah ketiga adalah wilayah Galilea yang terletak di bagian Palestina bagian utara. Di Galilea inilah terdapat desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Ya, daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung atau peternakan besar. Di daerah ini terdapat rute perdagangan dari Damsyik menuju ke laut dan dari Damsyik menuju ke Yerusalem. Pedagang-pedagang asing berpengaruh di daerah ini. Lalu daerah ini juga terdapat Danau Galilea atau yang disebut Danau Tiberias yang merupakan salah satu sumber hidup bagi masyarakat Yahudi. Jadi inilah yang pertama dari segi geografis. Kalau kita lihat memang tidak semua daerah merata subur, tapi daerah-daerah seperti daerah Yesus Galilea itu adalah daerah yang sangat subur. Ya, sisanya Yerusalem itu bukan. Ya. Oke, mari kita lihat. Kemudian dari segi ekonomi, penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Kemudian lahan-lahan itu digunakan untuk menanam gandum, jagung, dan peternakan besar. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau gembala. Selain para petani dan gembala, masih terdapat pengrajin-pengrajin kecil yang umumnya melakukan perdagangan dengan sistem barter. Di kota-kota kemudian terdapat 3 sektor ekonomi, yaitu pertama para pengrajin tekstil, makanan, wangi-wangian. Wangi-wangian ini bisa berupa parfum, bisa berupa dupa, dan perhiasan. Kedua, mereka yang bekerja di bidang konstruksi. Ketiga, para pedagang baik besar maupun kecil. Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang keadaan ekonominya cukup parah. Karena penghasilan mereka terlalu kecil, situasi itu semakin diperparah dengan adanya berbagai pajak dan pungutan untuk pemerintah, misalnya untuk angkatan perang Romawi, ya, untuk Roma, karena Roma itu menjajah mereka, maka mereka harus membayar pajak pada Roma. Kemudian untuk para bangsawan setempat, lalu untuk Bait Allah, ya, lalu untuk kerajaan Israel lagi. Sehingga konon pajak dan pungutan itu mencapai 40% dari penghasilan rakyat. Ya, akibatnya apa? Gaji mereka itu 40% dihabiskan hanya untuk pajak saja. Ya, 60%-nya untuk makan dan kebutuhan mereka lain sebagainya. Kemudian kita melihat dari segi politik, ya. 6 abad sebelum Yesus, Palestina selalu berada di bawah penjajahan kerajaan Persia, kemudian berganti menjadi Yunani, lalu yang terakhir yang menjajah adalah Romawi sampai zaman kekristenan sesudah Masehi.
Secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Di samping pejabat-pejabat boneka ini masih ada tuan-tuan tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini senantiasa memihak penjajah sehingga supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa dan nama baik di mata penjajah. Karena penguasa Roma punya kekuasaan untuk mencabut hak milik seseorang termasuk jabatan. Struktur kekuasaan dapat digambarkan secara piramidal, dengan puncak kekuasaan politik adalah Prokurator Yudea atau yang dalam kitab suci kita kenal sebagai Gubernur Jenderal Pontius Pilatus, itu ya. Dan Prokurator Yudea ini berwenang menunjuk imam agung yang dipilih dari 4 kalangan keluarga yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat waktu itu. Di Yudea sendiri, imam agung berperan secara politis sebagai raja selain sebagai pemimpin agama. Di Galilea, kekuasaan dipegang oleh Raja Herodes Antipas yang juga adalah raja boneka dari Roma. Selain itu, pejabat-pejabat yang menjadi perantara yang tunjuk langsung oleh penguasa Roma pada umumnya diambil dari kalangan sesepuh Sanhedrin atau mahkamah agama, serta majelis rendah yang diambil dari kelas bawah. Kemudian berikutnya kita melihat dari segi sosial budaya. Masyarakat Palestina itu kemudian terbagi atas kelas-kelas, ya. Selain ada pembagian kelas yang cukup rumit dan sederhana juga, masih ada terdapat kaum proletar marginal yang tidak terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, yaitu terdiri atas orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena suatu sebab yang bukan ekonomis, ya, karena bukan hal yang alasan ekonomi. Misalnya para pendosa publik seperti pelacur dan pemungut cukai, kemudian penderita kusta yang menurut keyakinan orang Yahudi disebabkan oleh dosa si penderita atau dosa orang tuanya. Ya, jadi kita lihat di sini ada pelacur, ada pemungut cukai, ada penderita kusta. Pelacur kita tahu karena pekerjaannya. Ya. Penderita kusta itu karena penyakit, sementara pemungut cukai kenapa dianggap pendosa? Mungkin ada yang bisa jawab? Presentasi Bapak nge-freeze. Oke, ya betul ya Virgi ya. Dianggap makan riba. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Mungkin ada yang bisa berikan alasan yang lengkap. Ini salah satu. Mungkin ada yang bisa selain makan riba, mereka melakukan sesuatu yang kemudian dianggap dosa. Ya, apa itu? Kalau kalian perhatikan, ya, para pemungut cukai itu selain memungut cukai untuk kerajaan Israel, mereka memungut cukai untuk siapa? Tentu saja untuk para penjajah. Karena itu mereka kemudian dianggap sebagai antek asing. Ya, mereka dianggap sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah untuk menjajah bangsanya sendiri. Nah, ini tidak disukai oleh orang Israel. Karena itu mereka dianggap sebagai pendosa. Ya. Oke, kemudian kita melihat menurut pandangan orang Yahudi, dosa itu bisa menular seperti kuman penyakit. Oleh karena itu, biasanya orang baik-baik, ya orang yang saleh, itu dikatakan sebaiknya tidak bergaul dengan orang-orang berdosa supaya tidak ketularan dosa-dosanya. Nah, ini yang kita lihat dalam kitab suci dialami oleh Yesus ketika Yesus sedang makan, lalu datang seorang pelacur, lalu dalam hati orang yang mengundang Yesus mengatakan, kalau dia seorang yang saleh pasti dia tahu perempuan seperti apakah orang ini. Nah, itu sebenarnya mengatakan bahwa harusnya Yesus tidak dekat-dekat dengan kelompok-kelompok yang demikian. Tetapi ya kita tahu Yesus melanggar arus, kemudian Yesus kemudian berteman dengan, bergaul dengan orang-orang yang demikian, ya.
Oke. Selain kelas-kelas sosial di atas, pada masyarakat Palestina terdapat pula berbagai diskriminasi, antara lain rasial, seksual, kemudian diskriminasi terhadap pekerjaan, kemudian diskriminasi terhadap anak-anak, dan diskriminasi terhadap orang yang menderita. Ya, diskriminasi seksual itu dalam masyarakat Palestina itu kemudian perempuan itu dianggap rendah. Bahkan ada pandangan menganggap perempuan itu sama dengan barang yang bisa diwariskan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam diskriminasi yang dialami oleh orang-orang Palestina. Kemudian dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebanyakan rakyat Palestina pada zaman Yesus tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi maupun religius keagamaan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari mengapa kebanyakan sangat mendambakan kedatangan Sang Pembebas yang mereka beri gelar Mesias. Oke, kemudian dalam sisi religius keagamaan, ya bisa dikatakan semua hari raya Bapak tidak tampilkan, tapi Bapak bisa mengatakan bahwa semua hari raya orang Yahudi itu dibungkus dengan alasan-alasan teologis, ya. Bahkan hari kemerdekaan atau ada yang disebut dengan hari kabung nasional atau Tesabeab itu dibungkus dengan alasan-alasan teologis, ya. Misalnya dalam perayaan Tesabeab atau hari kabung nasional itu ada beberapa hal yang dirayakan, ya. Merayakan misalnya bukan merayakan tapi memperingati, ya, memperingati beberapa peristiwa, tetapi dibungkus dengan alasan-alasan teologis, diberi alasan-alasan agama, begitu, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa hukum Taurat itu kemudian sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi dan para imam misalnya berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi, ya. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka, menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. Mereka itu memilih-milih dalam ketaatan, yaitu hukum Taurat yang memusatkan perhatiannya pada peraturan-peraturan ritual dan ibadah keagamaan. Nah, orang-orang Farisi suka sekali memperluas tuntutan-tuntutan kebersihan yang berlaku bagi para imam ke seluruh masyarakat Yahudi. Ya, misalnya harus mencuci tangan sebelum makan. Ya, kemudian kalau pulang dari pasar harus membersihkan diri dan lain sebagainya. Mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga seringkali mendatangkan beban yang tidak bisa ditanggung oleh rakyat kecil. Mereka ingin mengaku diri sebagai umat Allah, sehingga Allah dengan sendirinya akan melakukan apa yang tidak mampu mereka lakukan sendiri. Tuhan akan membawa keadilan hukum dalam masyarakat dan akan membebaskan tanah terjanji dari orang-orang kafir. Ini yang menjadi impian dari orang-orang Farisi. Dalam masyarakat Yahudi, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan beragama. Jadi fungsi ini juga merambah dalam bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Itulah sebabnya tidak mungkin berbicara dalam bidang agama tanpa berbicara dalam bidang yang lainnya, atau tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang religius tanpa melakukan juga hal-hal di dalam bidang-bidang ekonomi dan lain sebagainya, ya. Nah, contoh bila Yesus membela kaum miskin, kita harus mengetahui siapakah yang disebut kaum miskin di Palestina pada waktu itu. Ya, demikian juga perlawanan Yesus terhadap kaum Saduki dan Farisi tidak boleh diartikan sebagai pertentangan dalam konsep keagamaan saja. Begitu juga pilihan para rasul punya arti simbolis dalam hal seperti itu sebenarnya menjadi gejala umum. Nah, ketika suatu bangsa tertindas, pada umumnya orang mengharapkan seorang pembebas yang akan datang. Ya, nah ini menjadi gambaran orang Israel, ya, dengan sesuatu yang kita sebut sebagai Mesias. Nah, Mesias itu kemudian akan muncul dalam gambaran orang Israel. Tentunya ada beberapa pandangan tentang Mesias itu sendiri, terutama tentang kerajaan Allah yang diwartakan. Maka kemudian kita melihat paham kerajaan Allah yang ada pada zaman Yesus.
Nah, yang pertama adalah paham kerajaan Allah yang bersifat nasionalistis, di mana paham ini digerakkan oleh orang Zelot. Ya, kaum Zelot itu siapa? Mereka adalah sekelompok orang Israel atau Yahudi yang tidak suka negaranya dijajah, terutama oleh bangsa Romawi, sehingga mengapa mereka tidak suka dijajah? Karena mereka memandang bahwa bangsa yang menjajah mereka adalah bangsa kafir, ya, karena alasan keagamaan. Sehingga mereka itu berusaha memberontak untuk mengusir kaum penjajah dan membebaskan diri dari penjajahan Romawi agar mereka tidak ditindas oleh kaum kafir. Ya, karena mereka adalah kelompok yang menganggap bahwa dengan kekerasan itu bisa mengusir para penjajah, sehingga mereka tidak segan-segan mengangkat senjata, kadang-kadang juga merampok orang-orang non-Yahudi, ya, bahkan membunuh mereka, karena bagi mereka perjuangan sekecil apapun itu akan sangat berguna, ya. Mereka punya harapan bahwa perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan Sang Mesias yang mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Israel yang merdeka dari dan bebas dari penjajahan Romawi, bebas dari penjajahan kaum kafir. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan Allah yang nyata dalam bentuk sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Israel yang sudah bebas dari penjajah. Di mana Mesias yang mereka harapkan sebenarnya adalah Mesias yang Mesias politis. Ya, bahwa Mesias itu harus seorang anak raja atau raja yang punya kekuatan politik yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Ya, jadi paham kerajaan Allah yang sifatnya nasionalistis ini adalah paham kerajaan Allah yang sifatnya nyata, ya, bahwa ada kerajaan yang muncul, kemudian dia akan membebaskan orang-orang dari penjajahan dan sebagainya. Nah, ini akan kita lihat, ya, dalam tugas hari ini. Setelah ini ada tugas yang akan Bapak berikan, jadi silakan diperhatikan tugasnya nanti, ya. Kemudian yang kedua adalah paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik, ya. Bersifat apokaliptik adalah, gampangnya, ringkasnya, kita mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah kenyataan adanya dunia baru yang akan muncul pada akhir zaman. Jadi paham ini itu dipelopori oleh kaum Esseni. Siapa itu kaum Esseni? Kaum Esseni adalah para pertapa, ya, para pertapa atau kita bisa mengatakan sekelompok imam, para imam yang mengasingkan diri di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang menantikan datangnya akhir zaman, yang memahami bahwa zaman ini sudah rusak, sehingga mereka mengharapkan munculnya zaman yang baru. Nah, aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah yang sudah dekat karena dunia sudah jahat, dan kemudian Allah akan menggantikan dunia ini dengan dunia yang baru. Mereka mengatakan penghakiman akan dilaksanakan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Mesias. Ya, dalam dunia yang baru itu, kemudian yang hidupnya baik akan dianugerahi hidup kekal, sementara yang hidupnya jahat akan dihukum. Menurut aliran itu, kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan yang akan datang pada akhir zaman. Jadi kerajaan Allah itu belum muncul. Munculnya itu kapan? Nanti kalau kiamat datang, ya. Karena dipandang apa? Dunia ini sudah terlalu jahat, maka dunia ini akan dilenyapkan oleh Allah, ya, di mana kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang baik dan saleh, kemudian menghukum orang-orang jahat. Maka dengan alasan ini, kelompok ini kemudian mengasingkan diri ke padang gurun untuk memfokuskan diri hanya pada hal-hal religius saja. Dan yang ketiga adalah paham kerajaan Allah yang bersifat legalistik. Nah, paham ini sebenarnya berkembang itu cukup banyak di Yerusalem, ya, di mana yang mencetuskan pandangan ini adalah para rabi, ya, atau sekelompok orang Israel yang berkedudukan sebagai pengajar rohani, yang dimaksud itu, ya, guru, kemudian para ahli Taurat, kemudian para imam. Nah, menurut mereka Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Jadi Allah itu sudah hadir lewat hukum Taurat. Sedangkan, ya, secara definitif
atau secara nyata Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam di akhir zaman. Ya. Nah, kekuasaan Allah itu akan dinyatakan dengan cara kemudian menghakimi segala bangsa. Nah, pandangan ini memandang bahwa bangsa Israel itu dikuasai oleh orang-orang kafir atau dijajah oleh mereka itu karena akibat dosa-dosa bangsa Israel. Kalau bangsa Israel melakukan hukum Taurat dengan benar, maka dikatakan penjajah akan dapat dikalahkan. Oleh karena itu, mereka yang sekarang taat pada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah, tetapi jika tidak melaksanakan hukum Taurat, maka bangsa Israel akan terus dijajah dan diperintah oleh kaum kafir. Ya, dengan demikian paham tentang kerajaan Allah yang dimiliki oleh beberapa kaum dan kelompok yang kuat itu pada saat itu berpengaruh dalam kebudayaan Israel, termasuk legalistik. Legalistik ini adalah paham yang sangat umum di Israel, di mana mereka memandang kami dijajah karena kami berdosa, karena kami tidak melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ya. Oleh karena alasan itulah maka kami akan terus dijajah. Kelompok ini sangat mengharapkan bahwa hukum Taurat itu bisa dilaksanakan sepenuhnya dengan taat, tetapi terjadi kesulitannya adalah bahwa saking banyaknya aturan, ya dalam hukum Taurat itu bahwa ada 613 aturan yang harus dijalankan setiap harinya, itu terlalu berat, bahkan kadang-kadang sangat menyita waktu sehingga orang tidak bisa bekerja, tidak bisa memasak dan lain sebagainya. Orang hanya mematuhi hukum Taurat saja maka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, nah ini untuk orang-orang yang punya ekonomi yang baik, ya tentu saja mereka akan bisa melakukan itu. Tetapi kalau orang-orang itu adalah seorang guru atau seorang penggembala kambing domba, itu tidak akan bisa melakukan hukum-hukum Taurat yang demikian, tidak bisa mematuhi semuanya. Ya, maka ini sangat tidak mungkin untuk terjadi. Ya, demikian pembahasan kita tentang paham kerajaan Allah pada zaman Yesus. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa melihat tugas yang akan kita kerjain, yang kita kerjakan. Maaf. Ya, mari kita lihat. Oke. Ya, kita bisa melihat dalam soal ini dikatakan, menurutmu apa sajakah persamaan? Filenya nanti Bapak bagikan ya, Virgi ya, jangan takut. Masih Bapak perbaiki filenya, dan nanti Bapak akan bagikan. Menurutmu apa sajakah persamaan dan perbedaan konsep gerakan Ratu Adil yang ada di Indonesia yang sudah kita bahas di awal tadi dengan paham kerajaan Allah menurut kaum nasionalis, apokaliptik, dan legalistik pada zaman Yesus? Jadi pertanyaannya seperti ini, pertanyaan cukup gampang, kamu hanya mencari saja persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa, konsep gerakan Ratu Adil dengan konsep paham kerajaan Allah menurut tiga kaum itu. Ya, kamu hanya mencari saja persamaan dan perbedaan. Kira-kira untuk soalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan atau kurang jelas mungkin? Untuk soal sudah jelas ya? Halo? Baik. Kalau jelas, setelah ini kamu bisa mulai mengerjakan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk tanggapan yang ada. Ya, minggu depan kita akan berjumpa dalam pelajaran kita tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Ya, menurut Yesus itu apa? Yang tadi itu kerajaan Allah pada zaman Yesus. Ini sekarang kita melihat pada gambaran kerajaan Allah menurut Yesus untuk minggu depan. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap bersemangat, Tuhan memberkati. Setelah ini bisa live ya.
Bye-bye. Terima kasih, Wak.